Dekat-dekat. Kamu kok lucu, imut-imut cakep gitu, bikin aku gregetan, tiba-tiba jadi sayang. Lagi cilupe. Aku ketemu kancaku. Lagi terus ya pokoknya main baksone sampai itu. Ora, aku ki seneng guys mlebu ning negeri. Doane Mbak Likit terkabul. Lah nopo? Rasa sok cantik lho. Depan belakang samping lanang. Lah kok sekolahmu wong juga jurusan lanang ya. Kowe rak terlalu akeh lanange. Lah iya, lah kecuali kamu jikuke iki ning apa wedok kabeh SMK no kae ya akeh wedoke. Yo kan yo adaptasi kok. Lah kowe sak bangku lanang kok wedok. Enak toh. Aja ditengok. TikTokmu ditengok kancaku. Lah terus ya ora apa-apa to nek sing memahami kata-katane Mama De atau Mbak Ris kan tambah pintar koyo kowe lho. Kemarin ada tak upload asline Omil. Wes, Mbak Nova nemu. Tapi sing kuwi ya perjanjian bakso kok. Oh, Lah Mbak Nova ngomong nemu piye? sing neng pos. Ini ya kemarin waktu pendaftaran sekolah itu dia bilang doain aja Mbak Lis nanti kalau masuk negeri dapat bakso. Meski agak maksa ya Mbak Lis Jamil. Iya. Ajane rak deh. Ajane Mbak Lis sing memaksa. Lah Wes tak bancai. baca apa? Tek sing rono. Lah kan bancai motor. Beda cerita. Mbek bancaan sekolah. Ora iso kan saurunge motor kan aku sik. Lah kowe meh nukoke apa ora? Rasa kakan komen saiki. Aku rak ada duit. Rasa ngomong ngono rak ndek duit. Duit. Lah ngono lho. Aku rak entuk ning kantin mbek pembimbinge. Lah napa? Rak arep didadi Bu. Lah ngene iki cerita mbak ibumu ra weh. Dari itu. Cerita ya, sorry. Ya setelah perlunya kita sebagai orang tua komunikasi sama anak itu. Aku mlebu ning bagian coding. Lah ke numpak motor anyar kok sing amo? Beneran kan wis dikeki plat. Ora nek parang ditukar mbek ibumu. Pas awal kae. Ya ora Masuk maksudnya. TV Muncak Sindoro. Wis to, tewe ya. Gaplek inding. Lho, Rasa bling-bling kowe anak Supriyono rasa bling-bling ya kowe. wis ben to beling sithik. Aku melu pecinta alam FOMO. Iki ben alasan muncak. Ben alasan nang pantai tanpa ngomong. Ora ki lho ora padha murah cantik ngono lho. Emang sentek dangak-dangak joranku siap nembak ayo budal ning tambak pasukan wenak-wenak senengane golek iwak pokoke ojo lele lemes longor Iki dua-duanya ayo lah aduh kok cepet Mbah Ye cepet ayo 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 man ilat fokus ilat ilat
Mbak Para, Mbak Paya. Ndredeg apa ora? Kamu tahu nggak carane? Nah, paham nggak? Paham nggak? Bisa nggak? Bisa. Alah mau cucu ketek wedi kuwi, males sih nek Mama De koyo ngono wae. Ayo Mbak Paya. Rasa lemes ngono to. Oke, 1, 2, 3. Ayo. Lari lagi. Fokus, fokus. Loh, aduh. Piye? Loh, lah kok malah nangis kenapa? Loh, ya namanya lomba ya kayak gitu toh. Udah diam, diam, diam. Mama bilang diam. Udah diam. Udah diam, diam, diam. Gilo rasa. Diam. Udah Mama bilang diam. Udah diam. Udah. Wes nggak kalah nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa. Udah diam. Kok malah nangis toh? Sana, maju dulu. Hadap sini hitung dulu. Ngene iki memalukan Mama De to kok. Ngene tok kaya nangis ki piye? Ngene iki memalukan Mama De. Ndak. Iso ngono. Udah diam. Mau daftar. Lah kae malah nangis. Udah diam kalau lihat toh. Tuh lihat tapi tuh. Nah. Tepuk tangan sih. Udah diam. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu udah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, permintaan Bang Hotman Paris nih ya. Tadi udah lihat nih di awal itu ya. Kok nggak pakai gini-gini, Bang? Ya, memang saya benar-benar perhatikan ya. Agak mulai kayak gimana ya, panik, mudah emosian nih. Baru diberondong dua pertanyaan kok emosi, Bang. Kalau diberondong cewek-cewek, kiu-kiu. Kok nggak emosi, Bang? Ya udah, gue nggak mau berkomentar apapun ya.
yang selalu saya pernah bahas, selalu membawa nama besar Pak Prabowo, kerjasama klien dalam pengacara selama 25 tahun. Ya sudahlah Bang ya, hadapi aja. Apa ya, hadapi aja netizen ya yang dulu selalu gini-gini gitu kan, sekarang lumayan tegang gitu ya. Terus saya nggak mau ngomong panjang kali lebar ya. Mungkin ketika Anda diajar ini seperti ini, ada nggak mantan sih, artis era 80-an itu ya, yang mungkin batinnya bahagia itu ya Bang ya. Ketika Hotman Paris dibuat malu oleh orang ini, Apa paling suka pelajaran apa? Sayang senang. Sains sama matematika. El kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4. Emang El cita-citanya pengen jadi apa El? Engineer. Engineering. Jadi insinyur. Lawyer. Kenapa nggak mau jadi pengacara? Lawyer. Kalau banyak bohong. Anak kecil itu Gua laporin polisi loh. nggak diajarin sama mamanya, nggak diajarin. Pencemaran nama baik tahu. Selamat malam rekan wartawan dan media seluruh Indonesia. Dengan ini saya pertegas, saya tidak pernah menghina atau melecehkan organisasi wartawan, tidak pernah menghina PWI dan sebagainya. Dalam kejadian waktu saya doorstop, saya sudah selesai pemeriksaan tersangka mantan Deputus hari Jumat minggu lalu. Kejadiannya adalah saya dan rekan-rekan pengacara dan asisten turun dari lantai atas mau keluar. Ternyata dari balik teralis pintu kita lihat banyak orang, ya, ada banyak banget, ya. Sehingga saya bilang kalau memang ada doorstop tanya jawab, tolong dong sama petugas minta meja karena dan kursi karena saya baru mami sarap kejepit dan masih sakit. Ya, yang hadir itu banyak. Ada yang pegang kamera, ada juga aktivis, ada juga mahasiswa, ada yang bukan wartawan, ada juga entah siapa itu yang sama sekali tidak menunjukkan dia wartawan. Saya sudah berdialog lama, kira-kira 10 menit. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki berdebat sama saya. Dia tidak memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan apa agenda tersembunyi dari lembaga tersebut. Dia menyebutkan nama institusi. Terus saya bilang, dari mana gua tahu apakah dia punya agenda atau tidak lembaga tersebut? Yang namanya juga agenda tersembunyi. Ya. Akhirnya kemudian dia bertanya, berarti apakah lembaga tersebut salah? Apa kesalahannya? Saya bilang, saya tidak dalam posisi untuk menjawab salah atau tidak. Saya hanya mendampingi BHP. Ya. Apakah dia punya agenda tersembunyi di lembaga tersebut atau tidak, saya nggak tahu. Tapi dia ngotot terus. Dan dia juga tidak memperkenalkan dirinya. Dia tidak mengasih tahu apakah dia wartawan, dia juga tidak bilang namanya, dia juga tidak bilang bahwa dia dari organisasi manapun. Setelah dia ngotot minta jawaban saya, akhirnya saya bilang, lu punya otak nggak sih? Lu artinya ke pribadi perorangan, bukan ke lembaga, karena dia ngotot terus. Ya, itulah kejadian sebenarnya. Saya nggak tahu dia dari organisasi mana, saya tidak pernah mengundang organisasi mana, juga saya tidak pernah mengundang PWI, dia juga tidak memperkenalkan namanya, bahkan dari mana pun saya nggak tahu. Tapi di sampingnya banyak oknum-oknum yang tidak pegang kamera, ya, dan katanya juga banyak di sana yang wartawan istilahnya itu bodrek yang tidak punya media. Sekali lagi saya tidak kenal dia tidak mengatakan dari lembaga, apakah dari PWI juga tidak. Dia langsung cocok saya pertanyaan yang seolah-olah pertanyaan menjebak agar saya jawab. Ya, akhirnya saya jawab, lu artinya. Video pengacara Hotman Paris berkali-kali klarifikasi. Yang di video aku kemarin pakai jas glamour warna biru, sekarang pakai jas glamour warna merah. Dan captionnya merasa dijebak pertanyaan.
bukannya pengacara ya, ketika melakukan sidang menghadapi kasus-kasus di situ pasti ada dong pertanyaan-pertanyaan yang menjebak gitu ya, pertanyaan-pertanyaan sedikit intrik nih, pertanyaan-pertanyaan sedikit bohong gitu ya. Masa nggak peka kalau merasa dijebak? Menurut saya nggak ada sih pertanyaan-pertanyaan menjebak, karena orang-orang sekarang itu lebih smart daripada, ya saya katakan inilah ya nggak usah saya jelaskan, itulah inilah, karena dia kayaknya belum siap gitu ya, bukannya belum siap, karena tidak bisa menjawab, memberi jawaban yang pas ketika khalayak umum datang ya. Dulu kan dia selalu datang paling dari segi apa itu, wartawan-wartawan yang mungkin yang dibayar gitu ya sama si pengacara ini, jadi tuh kayak nyantai, pertanyaan-pertanyaan seputar aspri-asprinya yang selalu dibanggakan itu, yang big milk gitu kan. Ya sinilah resiko bang, katanya pengacara termahal di Indonesia, pengacara paling kaya di Indonesia ya. Ketika ada banyak wartawan ya mungkin pengen ketemu sama pengacara termahal, pengacara terkaya gitu, nggak usah kaget gitu. Nah, nggak usah panjang-panjang ya mungkin ini apa ya, doa dari mantan artis yang apa ya, mungkin sakit hati ketika berumah tangga tapi nggak ngasih di medsos terkenal. Terus tapi faktanya ya banyak yang ngomong seperti, kalau saya melihatnya kenapa anaknya menyerang gitu ya, ya mungkin anaknya tuh enak melihat kelakuan ayahnya gitu, tempel aspri sana, tempel perempuan sini, tempel perempuan sana. Ya mungkin merasa apa ya, sakit hati ketika ibunya diperlakukan seperti itu. Maksudnya si pengacara ini peluk-peluk cewek-cewek di depan kamera, ya tentulah perasaan wanita itu sakit nih. Mereka ditampol dengan uang gitu, adalah kalau memang si istri itu benar-benar waras gitu ya, tentu sakit hati, cuman dipendam karena sudah ditampol dengan uang ya. Ini saya melihatnya seperti itu ya. AF umur 38 tahun, mengaku kiai, mengaku pengasuh pondok pesantren yang ada di Jatingaleh. Ini diserahkan oleh penyidik Polrestabes Semarang. Oh, itu pelakunya. Nah, ini pelakunya tuh. Nah, mengaku pengasuh pondok pesantren tapi melakukan kekerasan seksual terhadap santrinya. Kelakuannya biadab itu, biadab benar ya. Saya selaku pembina FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren Sekota Semarang sangat menyesalkan dan sangat mengecam tindakan dia karena telah merusak nama pondok pesantren. Pondok pesantrennya ilegal ya, dia. Oke, saya izin state Pak videonya ya. Dan jika Bapak Ketua FKKP Sekota Semarang, ya saya memberi masukan nih Pak, ya kalau bisa disidak lah yayasan atau ponpes-ponpes yang ilegal, yang hanya untuk mementingkan keluarganya masing-masing. Ada nih Pak ya, jangan yang lagi kasus Anda apa ya, menegur pihak yayasan atau ponpes tersebut ya. Yang belum kasus atau yang belum viral tuh banyak Pak, coba deh sidak gitulah, banyak loh Pak. Ya intinya apa, supaya menertibkan gitulah ya, jangan hanya untuk karena mendirikan yayasan atau ponpes untuk kepentingan pribadi. Itu banyak Pak di kota Semarang ya. Coba deh Bapak telusuri
ya, dan disidak, ditertibkanlah ya. Karena ini ada masukan teman saya gitu, bilang gitu, dulu setahun yang lalu itu ngasih sedikit rezeki lah ke tempat itu gitu ya, tempat ya saya sebut yayasan ya, yang enggak saya sebut jangan tersinggung gitu ya. Nah ketika setahun nggak ngasih itu di WA lagi ya, dengan alasan anak-anak masih banyak yang kurang makan karena dana menipis gitu ya. Nah ini masukan teman saya cuman bilang ya kembali lagi ke kamu gitu. Kalau kamu mau bantu ya silakan, kalau ada, kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena saya pribadi ya pernah melihat sebuah yayasan atau ponpes itu hanya untuk kepentingan pribadi. Ketika ada donatur yang datang ya dia mengumpulkan ya anak-anak dari kampung sekitar lah, atau kampung dari pihak si pimpinan ponpes kan, karena bukan orang asli sini gitu, pendatang gitu ya, dengan cara-cara seperti itulah yang ujung-ujungnya untuk mementingkan kepentingan ekonominya sendiri ya. Ya memang kalau memang Bapak itu ketua FKKP ya setidaknya ditertibkanlah, disidak gitulah ya Pak. Jangan yang lagi kasus viral baru Anda menegur gitu ya Pak. Dan sekali lagi saya minta izin, saya state video Bapak. Mau kemana? Ya atas adik. Mau kemana? Sini. Cek dulu. Udah naik. Adik belum? Adik belum? Adik belum? Kis mama. Ke sana. Udah sana pelan, hati-hati. Hati-hati, fokus. Gak usah lari. Gak usah gandengan aja sendiri-sendiri. Pelan, fokus.